Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Nita Anggraini selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan mengenai tugas UTS yang telah Ibu berikan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Regina Aprilia dengan nomor absen 6 dari kelas A dengan NIM 25 021 12 01 0006. Soal yang pertama, sebuah organisasi nirlaba di Bali bergerak pada bidang pendidikan masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir, partisipasi relawan menurun drastis. Ketua organisasi merasa sudah membuat rencana dengan baik, tetapi pelaksanaannya sering tertunda dan koordinasi dengan tim kurang efektif. A. Analisislah fungsi manajemen apa yang paling lemah pada kasus tersebut. Yang B. Jelaskan langkah-langkah manajerial yang dapat dilakukan untuk memperbaiki efektivitas organisasi tersebut. Yang C. Kaitkan jawaban Anda dengan teori fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Dari kasus tersebut, fungsi manajemen yang paling lemah adalah commanding dan koordinasi, karena kurangnya koordinasi dan pengarahan menyebabkan pelaksanaan kegiatan pada organisasi tersebut sering tertunda, dan rencana kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Setelah permasalahannya terjadi, diperlukan langkah-langkah manajerial yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Seperti yang pertama ada melakukan identifikasi dan analisis masalah. Sebagai seorang ketua pada suatu organisasi, kita perlu melakukan identifikasi permasalahan, seperti mengamati langsung permasalahan yang sedang terjadi, mengumpulkan informasi, melakukan wawancara atau survei pada anggota organisasi untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang sedang terjadi, dan menganalisis permasalahan untuk mengidentifikasi akar dari permasalahan tersebut. Selain itu, kita sebagai seorang ketua juga perlu melakukan analisis permasalahan, seperti apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi, apa yang menyebabkan rencana kegiatan pada organisasi tersebut sering tertunda, dan apa yang menyebabkan koordinasi antar sesama anggota organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada perencanaan. Setelah melakukan identifikasi dan analisis masalah, kita juga perlu melakukan perencanaan, seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menetapkan tujuan organisasi, membentuk organisasi yang efektif, dan melakukan perencanaan mengenai solusi apa yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap ini tidak hanya ketua organisasi, melainkan semua anggota organisasi ikut mengimplementasikan solusi yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan untuk mengetahui apakah solusi tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Contohnya yaitu meningkatkan komunikasi antar sesama anggota organisasi, melakukan rapat koordinasi untuk mengetahui informasi terkini, melakukan pembagian kerja yang sesuai dan adil, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Menurut saya, setelah menjawab pertanyaan tersebut, saya berpendapat bahwa jawaban yang saya sampaikan sesuai dengan fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yang dimana fungsi manajemen menurut beliau terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Pada kasus yang sedang terjadi, terlihat bahwa fungsi manajemen yang paling lemah adalah commanding dan coordinating, karena ketua gagal dalam memastikan apakah pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua ada controlling.
Lemahnya pengawasan mengakibatkan penurunannya partisipasi dan peningkatan penundaan. Dan yang terakhir ada planning dan organizing. Organisasi telah menetapkan perencanaan dan pengorganisasian yang tepat, namun tidak didukung dengan pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang ketat, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Soal yang kedua, pilihlah satu organisasi nyata, baik berupa perusahaan, koperasi, yayasan, maupun sekolah. Yang A, analisis fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang B, identifikasi satu masalah manajerial nyata yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Yang C, rancanglah solusi berdasarkan teori manajemen klasik dan teori manajemen modern. Perusahaan yang saya pilih yaitu PT Indomarko Prismatama atau lebih dikenal dengan Indomaret. Analisis fungsi manajemen pada perusahaan PT Indomarko Prismatama. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan yang pertama yaitu ekspansi bisnis. Perusahaan Indomaret merencanakan pembukaan gerai secara strategis dengan pertumbuhan rata-rata 7 gerai per hari untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, ada strategi pemasaran. Perusahaan Indomaret merencanakan program diskon, promo, dan periklanan di berbagai media untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, ada perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan Indomaret merencanakan tenaga kerja dan program pelatihan seperti Manajemen Development Program atau MDP untuk mencetak manajer di masa depan. Kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian yang pertama yaitu struktur organisasi. Indomaret memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari bagian korporat seperti direksi, manajer keuangan, dan manajer operasional. Sedangkan pada tingkat toko seperti kepala toko, wakil kepala toko, pramuniaga, dan kasir. Yang kedua ada spesialis kerja. Indomaret memiliki pembagian kerja yang spesifik. Seperti pramuniaga berfokus pada penataan barang dan melayani customer. Sementara itu, pada bagian gudang, mereka berfokus pada inventories. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Actuating atau pelaksanaannya pertama yaitu operasional harian. Menggerakkan seluruh karyawan untuk melakukan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga yaitu motivasi karyawan. Memberikan insentif dan jenjang karir yang jelas untuk memotivasi karyawan. Yang keempat atau yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Controlling atau pengendalian yang pertama yaitu pengendalian inventaris. Menggunakan sistem informasi manajemen yang canggih untuk membantu persediaan barang secara real time. Yang kedua ada evaluasi kerja. Melakukan evaluasi kinerja toko atau karyawan secara berkala untuk membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Satu masalah manajerial yang dihadapi oleh perusahaan Indomaret adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Tuntutan dan kesejahteraan karyawan, terdapat isu-isu terkait hubungan industrial dan tuntutan karyawan mengenai kesejahteraan dan kondisi kerja. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menekankan bahwa pentingnya solusi win-win solution dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan. Manajemen harus memperhatikan
kepuasan dan motivasi karyawan tetap terjaga di tengah tuntutan operasional yang tinggi. Selanjutnya ada solusi berdasarkan manajemen klasik dan manajemen modern. Yang pertama ada solusi berdasarkan manajemen klasik, yaitu pembagian kerja dan spesialisasi. Menerapkan pembagian kerja yang jelas dan spesifik bagi beberapa peran seperti kasir, pramuniaga, dan kepala toko. Setiap karyawan memiliki pembagian tugas yang telah terdefinisi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebingungan peran. Yang kedua, ada solusi berdasarkan manajemen modern, yaitu pendekatan hubungan manusia. Membangun komunikasi yang efektif dan terbuka antara manajer dengan karyawan. Mengadakan pertemuan secara rutin atau briefing untuk mendengarkan masukan, keluhan maupun ide yang akan disampaikan oleh karyawan. Membangun lingkungan kerja yang suportif dan aman, bukan hanya berfokus pada produktivitas saja. Sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.